Sadaqallahul azim. Ayat sebelumnya, setelah Nabi Nuh itu Allah utus Nabi Hud. Ya. Nabi Nuh umurnya berapa kemudian? Pak Bambang, Pak Tamang, Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Panjang sekali. Nabi Muhammad berapa? 100 nggak nyampe. Artinya apa? Kedatangan Nabi Muhammad SAW menandakan bahwa umur dunia ini nggak lama. Itu Allah alam bisawab. Nabi Nuh berapa kali lipatnya Nabi Muhammad? 950 tahun. Nabi Muhammad berapa kemudian? 63 ya Bapak Bambang ya. Nabi kita cuma 63, Nabi Nuh 900. Nah, setelah Nabi Nuh ini Allah utus Nabi Hud. Uballighukum risalati Rabbi. Aku menyampaikan kepadamu, wahai kaumku, Nabi Hud nih, risalati Rabbi, amanat Tuhanku, wa ana lakum, dan aku untukmu nasihun amin, memberi nasihat amin yang terpercaya. Saya ini menyampaikan risalah Tuhanku dan penasehat kalian untuk ke jalan yang benar. Kamu dibilang saya ini kurang waras tuh. Kaumnya itu pejabat apa? Malaul ladzina kafaru. Malah sukunya lah. Kamu tuh Hud, kurang waras kamu tuh. Ayat sebelumnya tuh. Lantas Nabi Hud jawab, saya bukan orang waras. Saya utusan Allah. Saya menyampaikan risalah Tuhanku dan saya menjadi penasehat kalian. Kamu sudah tersesat. Kamu dibilang saya kurang waras gitu. Yang ngomong siapa? Waras kan kaum yang kafir. Awa'ajibtum, kamu heran angin ja'akum, bahwa ada yang datang zikrum mirabbikum, peringatan dari Tuhanmu, ala rajulin, melalui seorang laki-laki, minkum, dari kalanganmu sendiri, yungzirakum, untuk memberi peringatan kepadamu. Kamu heran, hai kaumku, ada seorang utusan Allah, seorang laki-laki berwujud sama seperti kalian manusia. Kamu heran? Tuh nanya Nabi Hud pada kaumnya, kamu bilang aku kurang waras. Kurang lebih gini, hei Hud, kamu gila ya? Kamu sudah gila ya? Gitu kurang lebih. Kaumnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wazkuru, dan ingatlah, idz ja'alakum, ketika dia menjadikan kamu, hai kaumku. Ini masih ngomong nih. Nabi Hudnya masih ngomong nih. Khulafa'a, sebagai khalifah min ba'di qaumi Nuh, setelah kaum Nuh. Setelah kaum Nuh, Allah utusku untuk menjadi pemberi peringatan kalian setelah Nabi Nuh. Wazadakum, dan dia lebihkan kamu, Allah lebihkan kalian, hai kaumku, fil khalqi, dalam kekuatan tubuh, bastah, dan perawakan. Jadi kaum Nabi Hud itu badannya besar, kuat. Itu badannya kuat, ya, besar itu. Wazadakum fil khalqi, dan dia lebihkan kamu fil khalqi, dalam kekuatan tubuh, kuat, perkasa gitu loh. Beda nih kaum Nabi Hud, Allah lebihkan itu. Bastah, dan perawakannya ganteng lah, ganteng-ganteng.
cowoknya ganteng-ganteng, perkasa, kuat, dan perempuannya juga cantik-cantik. Ya. Fazkuru, maka ingatlah ala Allah, akan nikmat-nikmat Allah. Ingat dong, kaumku, ingat nikmat Allah. Allah lebihkan kalian, tubuhmu kuat, perawat kamu bagus. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Itu. Siapa yang ngomong Godin? Bihud, benar kaumnya. Apa jawaban kaumnya? Ayo. Qalu, mereka berkata, menjawablah, ngomong lagi lah nih kaumnya nih kepada Nabi Hud. Ajitana, apakah kedatanganmu kepada kami, Hud? Lina'budallah, agar kami hanya menyembah kepada Allah wahdahu, dia satu-satunya, wa nazara makana, dan meninggalkan makana, apa yang biasa ya'budu abauna, yang disembah oleh nenek moyang kami. Kamu nyuruh saya meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang dulu disembah nenek moyang kami, Hud? Saya disuruh ini menyembah Allah satu-satunya. Gak bisa, saya sudah menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang kami, berhala. Itu maksudnya. Apa lantas ngomong nih? Fatina, coba tunjukkan, buktikan. Bima ta'iduna, ancamanmu itu kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hei Hud, coba datangin. Kalau kamu benar utusan Tuhan, utusan Allah, palanang. Dan nanti luar biasa nih azabnya yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Hud, ya, itu dahsyat sekali. 7 hari berturut angin topan badai itu. Nanti lanjutannya ini ya. Fa'tina bima ta'iduna, maka buktikanlah hai Hud, jangan ngomong aja lah pada begitu. Ancamanmu itu, in kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nantangin. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang begitulah resiko seorang nabi dan rasul. Ya. Nabi Ibrahim, bayangin, dibakar, dibakar. Cuma Nabi Rasul Allah jaga benar itu, bukannya kebakar atau dingin, tapi belum api. Kenapa? Yang punya api Allah. Api dingin, selamatkan Ibrahim. Nurut. Kita, Bang Udin, Pak Bambang, Pak Tamam, gosong angus. Dibakar itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Hud dilawan. Coba datengin bukti ancamanmu, kalau kamu benar, Hud. Begitupun Nabi Nuh dilawan sampai Allah suruh buat tahu, biar setenggelaman semua kaumnya. Banjir besar itu sampai setinggi gunung. Itu di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Kaumnya bandel itu. Diajak pada perintah Allah nggak mau nurut, tenggelamin semuanya, termasuk anaknya itu, si Kan'an. Ya, di saat tenggelam itu dia naik gunung, anaknya dipanggil sama Nabi Nuh, "Hai anakku, sini ikut, gak bakalan selamat." "Enggak ayah, saya akan naik lebih tinggi lagi di gunung ini." "Gak bisa nak." "Enggak mau saya." Akhirnya apa? Habis tuh tenggelam air ya, setinggi. Mudah-mudahan kita semua ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua zuriyah kita ya, Allah jadikan soleh dan soleha ya. Kalau anak kita enggak sholat, ingatkan. Tugas kita mengingatkan, jangan didiamkan saja ya. Tugas kita mengingatkan saja. Kalau sudah dewasa tidak sholat, sholat nak sholat.
Nggak usah dipaksa. Khawatir kalau kita diam saja, anak kita tidak sholat, kita diam, nanti gimana di hadapan Allah? Anaknya protes ntar tuh. Contoh artinya apa? Tugas kita sebagai orang tua mengingatkan saja, tidak lebih. Ya, tidak usah memaksa, kecuali kalau masih kecil, paksa. Ya, kalau sudah besar, kita paksa, patah ntar tuh. Artinya apa? Melawan lah gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.